seperti saya sampaikan tadi, saya udah kolaborasi sama Vina tuh 42 tahun yang lalu. Bikin album pertamanya kolaborasi. Kemudian konser terakhir sama Vina kan dengan Twilight Orchestra sekitar 16 tahun yang lalu gitu. Tapi dengan berubahnya waktu, color Vina juga ada perubahan ya vokalnya. Perlu penyesuaian akhirnya dari segi aransemen. Cukup seru dari segi aransemen karena sepintas kelihatannya kan repertoarnya aransemennya kan udah ada kan ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, saya udah kolaborasi sama Vina tuh 42 tahun yang lalu. Bikin album pertamanya kolaborasi. Kemudian konser terakhir sama Vina kan dengan Twilight Orchestra sekitar 16 tahun yang lalu gitu. Tapi dengan berubahnya waktu, color Vina juga ada perubahan ya vokalnya. Perlu penyesuaian akhirnya dari segi aransemen. Jadi boleh dibilang semua lagu saya modifikasi. Modifikasi bukan diubah aransemennya jadi lain, enggak. Saya ingin mempertahankan Vina yang klasik, bukan musik klasik tapi klasik Vina. Vina yang zaman tahun 80-an yang kita kenal. Kan waktu itu lagu pop kebanyakan kan jarang pakai orkestra ya, musik pop album rekaman kaset gitu ya. Nah waktu itu kan saya fight untuk harus pakai orkestra dan akhirnya alhamdulillah bisa diterima. Dan format itu yang saya ingin tampilkan, jadi nostalgia gitu. Cuma sekarang dengan modifikasi juga, dengan penyesuaian sana sini mengikuti zaman tapi tidak mengubah warna aslinya. Pertama kali awal mula apa tuh? Kalau charity itu kan sebenarnya suatu kegiatan yang saya sendiri bukan melalui kegiatan konser. Biasanya saya lakukan dengan cara saya gitu, COVID segala macam gitu. Itu adalah cara saya gitu ya, dengan kelompok saya gitu. Tapi begitu diajak oleh Yapi, yang kegiatannya tuh konser gitu, tentunya lebih menarik buat aku gitu. Jadi karena di situ saya bisa bermusik, saat bermusik bisa bikin orang kasih bantuan, semua dia dapat hiburan. Dia juga memberikan kontribusi untuk charity itu sehingga menyelamatkan perjalanan pendidikan banyak anak gitu. Nah itu saya ikuti dari awal, bukan dari awal Yapi, yang kegiatan pertama kan tanpa saya. Nah keduanya saya dilibatkan. Nah di situ saya lihat benar-benar nyata gitu, karena kadang-kadang saya nggak yakin gitu ya dengan kegiatan charity, tapi yang ini saya lihat sendiri bahwa terharu saya. Banyak cerita-cerita sukses orang-orang yang anak-anak yang hampir putus sekolah, putus kuliah, tiba-tiba ditolong oleh Yapi gitu ya, Yayasan Alumni Peduli IPB ini. Ini menguatkan saya untuk ayo apalagi mau bikin apa lagi. Saya yang semangat malah, karena saya melihat sendiri bahwa mereka tuh sungguh-sungguh serius gitu, dan hasilnya nyata. Misi dan tujuan yang nyata ya. Nyata banget gitu ya. Oke, Om, kita boleh update sedikit nggak? Mungkin terkait dengan bentar lagi Om akan jadi opa ini. Kakek. Kakek, iya. Ini seperti apa ini? Gimana ya, saya kan seneng anak ya, pada dasarnya saya seneng anak gitu. Jadi masa muda saya, waktu remaja, saya ingat waktu saya masih pacaran sama Memes tuh, itu selalu dikelilingi oleh anak-anak gitu. Anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, ponakan-ponakan, khususnya yang perempuan. Wah, anak perempuan tuh saya nyambung aja kalau sama anak kecil-kecil perempuan, kita bisa main, bisa lama gitu ya. Dan itu ke bawah sampai sekarang, dan makin tua
makin susah saya untuk bisa berinteraksi sama ini apa, karena semua udah gede, yang dulu ponakan sekarang udah pada punya anak. Nah terus saya selalu nanya sama Kevin, aduh harapan satu-satunya ya kamu punya anak, Vin, kapan, Vin? Dia selalu bilang, tunggu Pak, belum siap. Jadi seolah-olah saking idealisnya tuh, dia saking takut nggak mampu nyekolahin misalnya, atau nggak mampu nanti kesehatannya gimana gitu. Dia terlalu overthinking mungkin ya. Semua dipikirin. Udahlah, papa dulu punya kamu juga nggak mikir jauh-jauh lah. Nah, tapi terus ya, gitu kemarin akhirnya dia kasih tahu, Pak, akhirnya gitu. Wah itu saya happy itu. Begitu tahu ternyata perempuan, wah itu dream come true. Mudah-mudahan doain. Ini berkah yang sudah lama juga mungkin Om tuh mungkin Wah. ada nama atau kan ini cucu pertama kan? Cucu pertama. Mungkin sebahagia Enggak, nama terserah anak sih. Terserah Kevin sama Vici. Karena saya happy kalau diberi cucu, tapi saya tetap harus menahan diri, mengingatkan diri bahwa cucu saya, tapi itu anaknya bapak dan ibu, yaitu Kevin dan Vici, gitu ya. Jadi saya nggak mau terlalu ikut campur cara mendidik, cara itu. Saya cuma bisikin aja, kayaknya bagusan gini, tapi saya nggak mau ngatur-ngatur macam-macam soal nama segala macam, udah terserah. mungkin apa yang membuat Om bahagia sekali untuk perempuan? Ya punya mainan lah. semua orang apalagi senang anak gitu ya. Orang nggak senang anak aja punya cucu happy. Apalagi aku senang anak kecil. Aku kalau lihat anak kecil kadang-kadang lagi di airport di mana lihat anak kecil pasti saya gini-giniin, terus nggak lama kemudian saya bisa deket gitu sama dia, bisa ngobrol dan apa, nggak tahu, frekuensi saya mudah diterima sama anak kecil. Tapi untuk anak persalinannya itu dari bulan apa? Apa tuh? Untuk persalinannya Kak Vici nanti mungkin di bulan apa? Di bulan Iya, apa? karena di bulan apa? 2 minggu lagi. 2 minggu. Mudah-mudahan, amin. Di Jakarta ya Om. Jakarta. Mungkin persiapan yang sejauh ini sudah dilakukan seperti apa dari keluarga sendiri? Ya si Memes tuh sama Vici apa namanya sibuk untuk nyari-nyari keperluannya ini. Aku nggak terlalu ngikutin itu, serah lah. Oke, siap. Om, terima kasih banyak Om. Makasih ya.